Oke, assalamualaikum. Bismillah. Jadi teman-teman, beberapa bulan lalu, sekitar 4 atau 5 bulan ke belakang, saya beli satu device yaitu Lenovo X1 Yoga generasi kedua. Dan ini tuh emang untuk penggunaan sehari-hari saya gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk desain yang emang minimal render dikit lah ya, nggak yang bukan berat-berat banget gitu, yang banyak visual effect atau efeknya terlalu 3D nya terlalu banyak gitu, nggak, cuma untuk transition aja gitu kan. Nah ini apakah kuat? Sangat kuat gitu ya, apalagi untuk sekelas Core i5 generasi ke-7. Jadi dia itu masih kuat untuk mengangkat grafis, terutama di grafisnya di Intel Graphic 620 nya ya. Jadi itu dia masih oke lah untuk dipakai kerja-kerja. Kalau untuk ngetik-ngetik itu udah otomatis dia mampu, bagus banget gitu, multitasking udah kuat, semua kinerja bisa dilakukan dengan cepat gitu kan. Nah ini sekarang saya ingin ngasih tahu juga gitu ya, untuk teman-teman yang pengen tahu apakah bisa di-upgrade nggak X1 Yoga generasi kedua ini. Mungkin saya pengen kasih tahu dulu dalemannya, ini barusan saya bongkar. Jadi kita sudah disambut dengan baterai yang begitu besar gitu ya, walaupun besarannya 3530 mAh. Nah ini kesehatan baterainya udah lumayan sering saya pakai gitu ya, jadi udah menurun juga, dan sering saya langsung colok ke Type C nya juga gitu. Jadi nggak ngikutin aturan colok lepas gitu, tapi saya dipakai untuk kerja yang emang nyolok terus gitu ya, itu maklum lah, wajar. Dan ketahanan baterainya kalau misalkan 100% ini bisa bertahan 2 jam sampai 3 jam, itu masih memungkinkan. Kalau untuk digunakan offline itu bisa sampai 4 jam juga ya. Nah itu, ini baterai yang emang benar-benar mumpuni juga ya, masih original bawaannya gitu kan. Nah balik lagi, apakah bisa di-upgrade atau enggak? Nah di sini kita langsung aja pakai stylusnya, karena stylus juga bermanfaat sih sebenarnya ini kalau untuk ngasih touch ke layarnya gitu ya. Nah di sini apakah bisa di-upgrade? Nah berhubung yang saya gunakan ini wireless adapter untuk SIM cardnya terpasang, jadi otomatis dia nggak bisa di-upgrade ya. Yang ini hanya bisa untuk wireless. Kalau mau diganti dengan SSD atau NVMe nya ini bisa sebenarnya. Ini kalau nggak salah tipe berapa gitu ya, nanti bisa digunakan untuk SSD, untuk extension. Tapi ya mengorbankan sinyal SIM cardnya itu nggak bisa dipakai gitu ya. Nah ini kan sinyal SIM cardnya 4G ya, support 4G, dan saya menggunakan Indosat, itu sering saya pakai juga. Ini micro SD, ini sinyalnya serial wirelessnya 4G juga. Nah untuk di sini jadi RAM-nya ya, jadi kalau misalkan beli, teman-teman semua beli itu sesuai kebutuhan, RAM-nya harus difikskan karena nggak bisa di-upgrade gitu ya. Nah ini yang saya pakai adalah 8GB, jadi RAM-nya 8GB sudah tersolder dekat sama ini sebenarnya, dekat sama prosesornya barusan sudah disebutkan Core i5 generasi ke-7, tepatnya 7300 atau 7600 ya, U ya, yang versi U yang hemat daya gitu. Nah ini single fan, jadi udah otomatis ketika kita mengerjakan pekerjaan berat, ini kinerja fan-nya pasti dia bakal kencang gitu ya, akan kedengeran agak berisik juga gitu kan. Nah terus ya otomatis si suhu itu naik panas di sekitaran keyboard atas gitu ya. Nah di sini ini ada untuk WiFi port belum dibuka soalnya. Ada untuk WiFi dan juga Bluetooth gitu ya. Nah ini nih, ini WiFi dan Bluetooth di sini, dan ini versinya 5, versi WiFi 5 masih 5, dan Bluetoothnya versi 4 ya. Nah untuk di sini ya, di bawahnya ini terlindungi oleh sealnya juga. Ini ada SSD.
Ini NVMe besarnya 256. Jadi kalau misalkan mau di-upgrade juga bisa kalau SSD ya. Jadi yang hanya bisa di-upgrade itu cuma SSD aja ya. Jadi kalau misalkan beli, yaitu ingatnya kebutuhannya untuk apa? Apakah untuk menyimpan file-file yang banyak gitu ya? Karena pasti bakal mengorbankan size dari penyimpanan tersebut. Nah itu mungkin ya. Jadi baterai bisa diganti ya kalau misalkan udah drop. Terus ini kalau ingin di upgrade lagi, NVMe nya kurang di sini, ini Sierra dicabut atau sinyal W1 nya dicabut, diganti dengan NVMe yang pendek ya. Terus ininya apa, bisa diganti juga si wirelessnya dengan versi 6. Sekarang kan ada ya Wi-Fi 6, itu bisa diganti. Nah itu aja mungkin untuk penyimpanan sebenarnya. Jadi kalau di X1 keluarga X1 Carbon, X1 Yoga itu ya dominannya atau dia sudah tinggal pakai gitu kan ya. Kalau misalkan butuh yang cepat-cepat lagi, itu cukuplah beli yang RAM-nya 16 GB, internal 512 GB, itu udah cukup. Cuma ya harganya pasti lebih tinggi gitu kan. Sedangkan kalau untuk yang standar, yang penting kita dapat premiumnya, itu bisa kita gunakan sehari-hari lah gitu ya. Ya cukuplah RAM-nya 8 GB, internal 256. Oke, itu aja mungkin untuk internal dari atau dalaman dari X1 Yoga generasi kedua ya. Dan ini adalah versi tertingginya dari keluarga ThinkPad ya. ThinkPad ini kan ada X, ada L, ada T gitu ya. Jadi ini tertingginya untuk kelas bisnis gitu maksudnya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan juga komen jika ada pertanyaan di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.